di PKM Consultants. Karena PKM Consulting adalah salah satu ya lembaga yang terkait dengan peningkatan produktivitas dan kualitas melalui sumber daya manusia. Ya, keahlian saya ada di inovasi dan juga improvement. Untuk inovasi sendiri, saya mendapatkan sertifikat dari CIMI, yaitu salah satu lembaga yang memang mensertifikat individu maupun perusahaan dalam hal inovasi. Kemudian untuk improvement saya sebagai Master Black Belt dari IQF Amerika Serikat. Baik, ini adalah sekilas dari saya yang memfasilitasi atau menyampaikan mengenai sosialisasi design thinking stream ini. Kemudian, ini sebagai guru khususnya untuk Bapak dan Ibu semuanya, uh, untuk awal ini terlebih dahulu, kemudian untuk memaksimalkan untuk tampilan layar dari Bapak dan Ibu semuanya, boleh di-uncheck set by set mode-nya. Kemudian be curious gitu ya, terkait dengan apa yang kami sampaikan kali ini, dan nanti ada question and answer terkait dengan CIC maupun terkait dengan sim design thinking, atau Bapak dan Ibu semuanya mungkin sudah mengikuti sebelumnya dengan sim-sim sebelumnya, tapi ada pertanyaan boleh silakan juga. Oke, sekilas tentang kami. Jadi, Continuous Improvement Program ini diselenggarakan oleh PKM Consultants. PKM Consultants sendiri, ini adalah salah satu lembaga pelatihan, training, dan juga research, di mana tujuan utamanya itu meningkatkan produktivitas dan kualitas klien melalui sumber daya manusia. Kami sendiri berdiri di tahun 1987. Nah, salah satu bagian dari komitmen kami PKM Consultants dalam mendukung gerakan peningkatan produktivitas dan kualitas melalui peningkatan sumber daya manusia ini, dari tahun 2024 kami menyelenggarakan konvensi yang bersifat nasional, yaitu kami sebut dengan CIC, Continuous Improvement Convention. Ini untuk mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah memberikan ataupun telah melaksanakan, mengimplementasikan continuous improvement di perusahaannya. Baik, ini adalah sekilas mengenai PKM Consultants. Nah, berikutnya apa sih sebenarnya CIC ini sendiri? Jadi CIC ini merupakan ajang kompetisi. Kompetisi apa di bidang productivity quality improvement untuk perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia. Jadi CIC ini adalah konvensi yang skalanya adalah nasional yang diselenggarakan oleh PKM Consultants dengan tetap mengedepankan faktor integritas dan objektivitas di dalam penilaiannya. CIC ini mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya mutu di perusahaan. Oke, ini adalah CIC, di mana konvensinya di sini ada kategorinya. Ada yang sifatnya individu, kemudian ada yang kategori sifatnya tim, dan juga organisasi. Baik, Bapak Ibu semuanya yang baru join di webinar kali ini, saya sampaikan untuk webinar kali ini, kami membawakan ataupun mensosialisasikan terkait dengan Continuous Improvement Convention untuk stream design thinking. Baik, ini adalah perusahaan-perusahaan yang telah berpartisipasi dalam CSC kami bagi 2024-2025. Kami harapkan Bapak dan Ibu semuanya yang hadir juga gitu ya, dapat berpartisipasi di acara kami CSC di 2026. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari penyelenggaraan Continuous Improvement Convention ini? Apa sih sebenarnya hal yang menjadi tujuan sasaran dari CSC program ini? Jadi sasaran yang pertama ini, bahwa CSC ini akan mewujudkan terjadinya proses pembelajaran, seri praktis dari perusahaan dalam menjalankan continuous improvement. Yang kedua, dari apa yang ada ini bisa mendapatkan new perspektif ataupun insight baru atas improvement-improvement yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, sehingga bisa menjadikan ataupun bisa memberikan insight di perusahaan data bisnis semuanya. Yang ketiga, ini sebagai wujud mengapresiasi kepada individu perusahaan atau company yang telah berprestasi dalam menjalankan continuous improvement ini, serta disinilah berperan serta dalam membangun budaya continuous improvement dengan berbagai pendekatan menuju Indonesia yang lebih maju. Jadi rekan-rekan, ini adalah sasaran program dari CIC. Nah, apa sih sebenarnya
tema CSI 2006 ini adalah membakar semangat inovasi gitu ya, artinya seperti itu, innovation untuk kualitas dan produktivitas yang lebih baik. Jadi adalah tema CSI kami di tahun 2026. Nah, pesertanya siapa saja? Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kami ada kategori peserta juga gitu ya. Yang pertama itu adalah memang peserta CI Convention sendiri, yaitu sebagai teman-teman yang nanti akan membawakan proyeknya di dalam konvensi ini, gitu ya. Ini adalah sebagai bisa dibuat oleh perusahaan-perusahaan berbagai industri gitu ya di Indonesia dalam penerapan continuous improvement-nya. Nah, yang kedua gitu ya, semuanya bisa juga bukan sebagai peserta tapi adalah sebagai observer. Di sini kami memberikan kesempatan sebagai observer baik individu gitu ya maupun perusahaan untuk mengenal ataupun sebagai benchmark lah seperti apa sih continuous improvement di perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi selain sebagai peserta, Bapak dan Ibu semuanya bisa sebagai observer CI Convention kami. Nah, manfaatnya apa hadir di dalam CIC ini gitu ya. Jadi ada banyak manfaat ketika Bapak dan Ibu semuanya bisa hadir di CIC kami. Yang pertama adalah memberikan wawasan yang mendalam terkait bagaimana sih melakukan improvement dengan baik di perusahaan. Yang kedua, belajar praktik terbaik dari best practice dari praktisi-praktisi yang telah menjalankan continuous improvement. Sehingga diharapkan bisa menginspirasi Bapak dan Ibu semuanya untuk menjalankan continuous improvement di perusahaan. Yang juga adalah sebagai benchmarking. Seperti apa sih budaya perusahaan lain dalam membangun budaya improvementnya. Dan tak lupa ini ada sebagai networking, membangun relasi gitu ya antar praktisi. Jadi saling sharing ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian bisa mendapatkan pengetahuan baru, pengetahuan gitu ya. Oh, ternyata banyak ya improvement framework yang bisa digunakan dan mungkin bisa relevan dengan perusahaan Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian diharapkan ini akan menjadi strategic perspektif, menambah pengetahuan bagaimana strategi membangun budaya mutu di perusahaan. Oke, nah kapan dan di mana nih continuous improvement convention di tahun 2026 ini? Jadi Bapak dan Ibu semuanya, sebenarnya setiap halaman sudah disampaikan ya, sebenarnya di kapan dan di mananya. Mungkin saya perjelas kembali gitu ya. Tanggal penyelenggaraan CI Convention kami di tahun 2026 ini adalah pada tanggal 22 Oktober, yang di hari Selasa sampai Kamis di tahun 2026. Lokasinya tadi sudah di state ya di Bandung, tapi lokasi tepatnya di mana sih di Bandungnya? Ini adalah penyelenggaraan CI Convention kami di tahun 2026, yaitu di Haris Hotel dan Convention Festival Citylink ya di Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat. Kalau tahun sebelumnya, tahun kemarin kami selenggarakan di Jogja, nah tahun ini kami selenggarakan di Kota Bandung. Oke, nah seperti apa sih sebenarnya pengalaman-pengalaman tadi sebenarnya Bapak Ibu semuanya bisa melihat pada saat video ditayangkan, mungkin yang hadir sebelum video ditayangkan, atau kan saya akan sampaikan kembali sebenarnya apa yang membedakan CIC tahun ini dibanding dengan tahun 2025. Tentu saja adalah continuous improvement dari kami sendiri. Kemudian apa yang membedakan CIC ini dibandingkan dengan konvensi-konvensi lain yang sifat nasional gitu. Ada apa saja di CIC ini? Nah, di CIC ini ada yang namanya Convention Day pastinya gitu ya. Nah, di Convention Day sendiri, apa yang membedakan kami dengan konvensi yang lainnya? Kami menghadirkan 7 stream, gitu ya, yang mewadahi project improvement dengan pendekatan yang spesifik. Nah, ada 7 stream nih sebenarnya Bapak Ibu semuanya. Yaitu mulai dari stream yang mungkin Pak dan Ibu sudah terbiasa, yaitu BDCE gitu ya, QCC dan sebagainya. Kemudian ada stream design thinking. Kemudian ada stream DMAT, ada stream juga 5S, 5R. Keempat stream ini yang berwarna pink di tempat Bapak Ibu semuanya, ini adalah stream yang dijalankan secara tim. Hari ini kita bahas untuk khusus mengenai stream yang design thinking. Ada juga stream yang sifatnya adalah individu, yaitu menggunakan suggestion system. Nanti ada waktu khusus gitu ya, terkait dengan sosialisasi terkait dengan suggestion system. Kemudian ada stream
perusahaan, bagaimana perusahaan menjalankan continuous improvement-nya, yaitu ada streamline dan juga TPM, predictive maintenance dalam hal ini. Untuk streamline dan TPM juga nanti akan ada pembahasan lebih lanjut ataupun ada sosialisasi waktu khusus. Baik, ini adalah di convention dulu membedakanlah kami mempunyai 7 stream. Yang kedua, apa yang membedakan tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu dan juga membedakan dengan konvensi yang lainnya juga. Khusus stream DMAIC, di sini ada officially endorsed, ada secara resmi mendapat endorse di IGF. IGF ini adalah International Quality Federation, satu organisasi yang bekerja atau mensertifikasi dalam improvement DMAIC ataupun Six Sigma. Jadi ada Six Sigma, ada Lean Six Sigma, dan juga ada Design for Six Sigma. Jadi tahun ini mendapatkan endorsement gitu ya dari IGF, sehingga gitu ya manfaatnya dalam hal ini karena inovasi Anda dalam ekosistem continuous improvement bisa meningkatkan skalanya dan badilah secara skalanya lah secara internasional atau standar kualitas global kita bawa ke panggung CIC ini. Oke, berikutnya ada apa saja di dalam CIC? Jadi knowledge sprints. Knowledge sprints ini adalah sesi sharing dari para praktisi. Bagaimana mereka menjalankan continuous improvement-nya. Mereka akan menyampaikan terkait dengan success story yang ada. Harapannya dapat memberikan insight kepada Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan membangun continuous improvement di perusahaan tersebut. Oke, yang berikutnya yang membedakan kami dengan konvensi yang lainnya yaitu adanya SME Forum. Ini akan salah satu wadah gitu yang sekali teman-teman ikuti gitu ya. Jadi di SME Forum ini adalah sesi quick learning. Bagaimana kita belajar stream yang lainnya, stream yang ada seperti Lean, 5S gitu ya, sampai DMAIC gitu ya. Di mana konsultan kami dari PKM Konsultan akan berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana pendekatan productivity quality improvement ini dijalankan, yang kami kemas dalam bentuk game yang menarik, gitu. Jadi disinilah banyak sekali ya teman-teman banyak belajar gitu ya mengenai stream ini, baik Lean sampai ke DMAIC gitu ya dengan cara belajar melalui game. Bisa sendiri tahun lalu pesertanya cukup ringan, masuk yang paling banyak, stream yang terkait dengan bagaimana sih membangun desain thinking secara fun gitu ya, seperti itu. Betul. Jadi ada hal yang berbeda juga di tahun ini dibandingkan tahun lalu. Tahun ini gitu ya, experiential learning di hari ketiga, teman-teman rekan-rekan semuanya, ini bisa mengikuti pembelajaran berbasis pengalaman langsung di kegiatan benchmark ataupun inclusive hit. Nah, lalu kita ada benchmark. Nah, tahun ini kita sudah akan menyelenggarakan benchmark di perusahaan-perusahaan di daerah Bandung. Kemudian masih ada juga di tahun lalu itu collaboration dan learning game-nya. Jadi ada dua opsi gitu ya. Opsi yang pertama untuk ketiga teman-teman bisa mengikuti collaboration dan learning games, di mana ini merupakan satu-satunya acara konvensi yang melibatkan seluruh peserta untuk berpartisipasi dalam Olympic Games. Tujuannya tetap gitu ya, learning, communication, dan collaboration antara para peserta. Jadi hari ketiga ada collaboration dan learning game. Atau teman-teman di hari ketiga bisa mengambil opsi yang kedua yaitu industri visit. Jadi kami sudah bekerjasama dengan beberapa industri di Bandung untuk membuka akses dalam hal ini kepada para peserta, teman-teman semuanya untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung. Untuk melihat apa, teman-teman bisa belajar langsung bagaimana membangun budaya continuous improvement di perusahaannya. Oke, ini adalah satu yang berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian tetap ada kami sepanjang CIC ini bisa berdiskusi dengan konsultan-konsultan kami ya, yang mungkin bisa sharing ataupun bisa menanyakan terkait dengan bagaimana membangun budaya improvement ya, di perusahaan. Konsultan-konsultan kami bisa memberikan sharing, berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya sepanjang gitu ya CIC ini, mulai dari hari pertama sampai di hari ketiga. Kemudian di hari kedua sendiri teman-teman mungkin ada beberapa gitu yang ikutin konvensi gitu ya, tetapi
Ada juga gitu ya, dari para pimpinan perusahaan, manajer, komite, maupun tim penggerak continuous improvement. Nanti kami ajak diskusi bersama-sama, saling sharing terkait dengan bagaimana membangun continuous improvement di perusahaan. Oke, dan sesuatu hal yang berbeda yang membedakan kami CIC ini dengan konvensi yang lainnya adalah kami fleksibel dalam form presentation gitu ya. Jadi peserta bebas menyesuaikan materinya gitu ya terkait dengan template-nya yang ada. Bisa membawa dari template perusahaannya gitu ya sehingga ini bukan menjadi satu batasan kesulitan dalam menyusun template-nya. Kami tetap fokus pada substansi dan impact-nya. Jadi ini adalah fokus kami. Bapak dan Ibu semuanya. Oke, dan tetap gitu ya, sepanjang kami menjalankan CIC gitu ya, 2024-2025, kami tetap menjaga etika dan juga compliance. Nah, kami tetap menjaga integritas dan juga objektivitas di dalam pelaksanaan konvensi ini sendiri. Oke, nah agendanya apa? Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, terkait dengan CIC Convention di 2026 ini. Jadi tadi mungkin sekelas saya sampaikan mengenai apa sih yang membedakan, apa sih yang ada di dalam konvensi ini, CIC ini. Di hari pertama 20 Oktober 2026, setelah registrasi dan akan ada opening ceremony. Setelah opening ceremony akan ada sharing knowledge gitu ya, pengalaman terkait dengan membangun budaya continuous improvement dari perusahaan. Di sini ada knowledge sprint. Kemudian setelah lunch, teman-teman bisa mengikuti SMA Forum gitu ya. Oh, saya saya ingin belajar terkait dengan misalnya saja design thinking. Saya bisa ikut di dalam design thinking. Oh, saya sudah ikut design thinking. Saya ingin belajar terkait dengan Lean. Apa sih Lean gitu ya? Apa sih PPM? Rekan-rekan, teman-teman semuanya bisa mengikuti di SMA Forum ini. Kemudian setelah coffee break ya ada rehearsal dan juga silakan bisa berdiskusi dengan konsultan kami melalui Consultant Corner. Di hari kedua, ini adalah hari Convention Day, gitu ya. Tadi saya sampaikan, gitu ya. Di hari kedua juga ada yang namanya FGD, Focus Group Discussion. Mungkin dari para pemimpin perusahaan, gitu ya, pelaku dari ataupun steering committee dari improvement di internal, kita bisa diskusi bersama melalui Focus Group Discussion ini. Dan di hari terakhir, tadi saya sampaikan di hari ketiga, gitu ya, ada experiential learning, di mana teman-teman dan Ibu semuanya bisa memilih dari dua hal ini, yaitu bisa Bapak Ibu semuanya ikut dalam learning dan collaboration games atau benchmark industry visit. Kemudian, gitu ya, untuk teman-teman yang lainnya bisa juga di sore harinya tetap bisa berdiskusi dengan konsultan kami melalui Consultant Corner. Di malam hari, ini acara puncaknya, Bapak dan Ibu semuanya, gitu ya, ada gala dinner dan juga awarding dari CIC ini. Ini adalah agenda selama 3 hari, gitu ya. Berdasarkan testimoni sebelum-sebelumnya, gitu ya, para peserta sangat senang, gitu ya, terkait dengan acara-acara yang ada ini. Oke, berikutnya, gitu ya, ada ketentuan-ketentuan dalam project improvement yang kami jalankan melalui CIC program ini. Jadi ada 3 hal yang akan kami sampaikan, rekan-rekan. Sebenarnya proyek apa saja sih yang boleh dikirimkan ke kami, gitu ya? Seperti apa sih proyek yang bisa, yang available dikirimkan ke kami? Jadi rekan-rekan, teman-teman semuanya, proyek improvement yang bisa dikirimkan ke kami ini adalah proyek improvement yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir dari 2024, 2025, dan 2026. Di sini juga persyaratan berikutnya adalah belum presentasikan, diikutkan di acara konvensi nasional lainnya. Kalau dalam konvensi perusahaan, silakan saja. Oh, gitu ya, nanti juaranya bisa diberikan ke kami. Ya, itu adalah sesuatu hal yang bagus untuk mengapresiasi dari teman-teman yang sudah menjalankan continuous improvement. Jadi itulah persyaratan untuk proyeknya sendiri. Kemudian untuk submission proyeknya, kami ada 2 sebenarnya dokumen yang disubmit. Sebenarnya tidak terlalu rumit ini sebenarnya. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak ini menjelaskan terkait dengan halaman pertama terkait dengan informasi dari timnya, gitu ya. Yang kedua baru kemudian menjelaskan secara singkat mengenai proyeknya. Nah, untuk yang kedua, untuk dokumen yang kedua ini adalah presentasi PowerPoint-nya. Tadi saya sampaikan kami sangat fleksibel sekali terkait dengan template-nya. Silakan sesuaikan dengan durasi waktunya. Nanti akan saya sampaikan durasi waktunya, dan ukuran filenya diharapkan tidak melebihi dari 250 MB masuk video yang di-embed di dalam PowerPoint tersebut.
Kemudian durasinya berapa lama saat kompetensi ini? Jadi pada saat present nanti kategori untuk project individu dan tim, individu itu SS gitu ya, tim itu seperti desain thinking ini, kemudian DMAC, PDCA dan juga 5R gitu ya. Ini presentasi waktunya 30 menit totalnya, di mana 15 menit presentasi dan 15 menit akan ada Q&A dari para juri. Yang kedua gitu ya, untuk project yang sifatnya adalah organisasi atau perusahaan seperti PTM dan juga LIM, ini total presentasinya nanti total ya, membawakannya adalah 1 jam, di mana 30 menit presentasi dan 30 menit adalah Q&A. Nah, batas akhir untuk pengirimannya, Bapak dan Ibu semuanya, perlu dicatat juga, batas akhir pengiriman untuk submissionnya itu adalah tanggal 20 September 2026. Masih cukup waktu Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan. Nah, berikutnya gitu ya, kriteria penilaian untuk project improvement khususnya terkait dengan design thinking ini. Semuanya gitu ya. Hari ini saya mencoba mensosialisasikan terkait dengan stream design thinking gitu ya. Di sini juga ada penilaian-penilaiannya gitu ya. Pada dasarnya stream design thinking ini memang stream yang dikhususkan untuk innovation project pada dasarnya seperti itu. Oke, di dalam kriteria penilaian CSI 2026 ini adalah parameter-parameter dan juga kriteria penilaian dalam design thinking. Yang pertama yaitu background-nya. Background ini adalah latar belakang kita memilih tema inovasi ini. Jadi ini sebagai satu persyaratan penilaian gitu ya. Apa sih yang mendasari mengambil inovasi ini? Yang kedua dan seterusnya ini mengikuti dari step tahapan di dalam design thinking. Jadi tahapan design thinking mungkin Bapak Ibu semuanya yang mungkin baru pertama kali mengenal design thinking, tahapan yang pertama itu adalah empathize gitu ya, empati. Apa saja yang ada di sini teman-teman Bapak semuanya? Jadi dalam empati di sini yaitu bisa teman-teman akan mengidentifikasi user persona atau customer-nya. Ya, customer-nya siapa nih dari tema inovasi ini? Siapa user personanya? Silakan bisa diidentifikasi user persona secara komprehensif. Kemudian dari saat kita mengidentifikasi user persona secara komprehensif, kita mendapatkan voice of customer-nya, gitu ya, mendapatkan pain and gain-nya. Nah, semuanya itu tahapan empati. Setelah tahu pain-nya dari tahapan empati tadi, masuk tahapan define, bagaimana memprioritaskan key issue ataupun pain point yang sudah kita tetapkan di tahapan empati tadi. Di tahapan ideation, itu ya bagaimana mengenerate ide. Pada dasarnya adalah menggunakan creative thinking, banyak tools bisa digunakan dalam mengenerate ide. Nah, di sini penilaiannya adalah bagaimana mengenerate ide, dan yang kedua adalah bagaimana memilih dari ide itu, memilih hal yang bisa diimplementasikan menjawab dari pain tadi. Pilihan inovasi yang paling sesuai. Kemudian setelah kita memilih pilihan inovasi yang paling sesuai, menyusun prototipe-nya, gitu ya. Tadi saya sampaikan gitu ya, dari Seiko tahun lalu gitu ya, sampai membawakan prototipe-nya itu di acara konvensinya. Nah, ini bisa menjadi poin plus, artinya adalah memang visible untuk dijalankan dan sudah dijalankan. Yang berikutnya yaitu dilakukan pengujian tes mengenai penggunaan gitu ya dari prototipe itu tadi, apakah menjawab dari pain customer tadi, dan feedback yang ada gitu ya bisa disampaikan, karena ini nanti akan berkaitan dengan iterasi-iterasi yang dilakukan dalam tahapan inovasi ini. Oke, yang terakhir ya ini di luar dari 5 tahapan design thinking, yaitu benefit dari innovation project ini. Bisa ditambahkan bahwa ini seberapa benefitnya terhadap bisnis perusahaan. Lanjut lagi gitu ya. Jadi tadi adalah penilaiannya. Nah, sekarang adalah abstraknya isinya apa saja sih gitu ya. Nah, ini ada 2 halaman. Ini halaman saya sampaikan halaman terkait dengan gitu ya. Halaman kedua terkait dengan summary singkat mengenai proyek tersebut. Oke, nanti rekan-rekan teman-teman semuanya untuk submissionnya gitu ya, standar penamaan filenya sudah ada, yaitu ya saya sih projectnya bisa diketik design thinking, kemudian nama perusahaannya dan nama tim ataupun judul projectnya. Silakan bisa ngikutin penamaannya ini. Di halaman pertama, Bapak Ibu semuanya bisa menyampaikan terkait dengan judul project, nama perusahaan, kemudian timnya sendiri, karena design thinking itu ya, gitu ya. Jadi ada leadernya, ada member-membernya.
Kemudian start date-nya, end date-nya gitu ya. Tadi saya sampaikan desain tinggi tidak hanya untuk yang terbaru saja proyeknya dari tahun 2024, 2005 ataupun bisa juga yang terbaru tadi. Kemudian silakan bisa menyampaikan penjelasan singkat mengenai perusahaan dan tim. Sama bisa menyampaikan juga terkait dengan foto timnya. Oke. Nah, berikutnya untuk halaman kedua berisi terkait dengan abstrak mengenai summary mengenai proyek inovasi kita. Ada di dalamnya adalah isunya apa sih sebenarnya? Kenapa kita mengambil topik ini? Kemudian dampak dari isu tersebut apa sih? Kemudian siapa yang dilakukan? Hasilnya seperti apa? Gitu ya. Dan manfaat bagi perusahaan bagaimana? Maksimum adalah 300 kata. Nah, ini contoh saja teman-teman, Bapak Ibu semuanya terkait dengan template project design thinking. Sekaligus mungkin saya sampaikan terkait dengan project thinking itu seperti apa, design thinking itu seperti apa sih gitu ya. Ini template sederhana dari kami gitu ya. Pada dasarnya Bapak dan Ibu semuanya bisa menggunakan template di perusahaan, dari perusahaan. Oke. Jadi ya untuk design thinking ini sendiri gitu ya, itu pada dasarnya kita menggunakan 5 tahapan design thinking yang ada, yaitu mulai dari empati, kemudian define, ideation, prototype, dan test. Nanti akan saya sampaikan dari masing-masing tahapan tersebut. Kemudian total halamannya silakan disampaikan, disesuaikan dengan waktu untuk presentasi, yaitu 15 menit. Karena kami benar-benar akan gitu ya, presentasi yang melebihi dari 15 menit gitu ya. Makanya dalam hal ini Bapak Ibu semuanya bisa menyesuaikan halamannya. Ini tadi sudah disampaikan gitu ya. Nah, apa saja gitu ya di dalam design thinking ini Bapak Ibu semuanya. Pada dasarnya design thinking ini ya, ataupun template-nya ini akan menyesuaikan dengan teman-teman semuanya yang sudah mempunyai template sendiri. Di sini adalah ada judul gitu ya, sebagai contoh adalah judul, kemudian ada gitu ya, nama perusahaan, kemudian ditambahkan juga dengan logo perusahaannya sendiri. Nah, berikutnya untuk penjelasan halaman berikutnya, jelaskan secara singkat mengenai ya Bapak dan Ibu semuanya, timnya, membernya kan gitu ya. Dan juga bisa disampaikan juga terkait dengan company-nya. Nah, pada saat menyampaikan company bisa disampaikan mengenai latar belakang. Tadi saya sampaikan penilaian, salah satu penilaian dalam design thinking itu adalah latar belakang mengapa kita mengambil tema inovasi ini. Gitu. Jadi bisa disampaikan di dalam latar belakang ya terkait dengan isu-isu yang ada gitu ya. Ini memang cocok, memang pas tepat kita membawakan inovasi ini. Nah, yang pertama yaitu empati gitu ya. Tahap empati ini adalah tahapan krusial dalam design thinking, yaitu kita berempati terhadap customer kita. Yang pertama kepada Ibu semuanya bisa mengidentifikasi siapa user personanya, siapa customernya dari tema inovasi itu. Kemudian dari user persona, kemudian dari customer kita ingin mendapatkan suara-suara dari pelanggan kita. Ini salah satu yang bisa digunakan namanya yaitu empathy map gitu ya. Ada dengar, lihat, pikirkan, rasakan, katakan sampai ke kekhawatiran dan keinginan. Jadi boleh menggunakan tools yang sama dengan yang kami sampaikan ini yaitu empathy map, atau rekan-rekan bisa menggunakan tools yang lebih dalam lagi gitu ya. Menggunakan interview, deep information dari customer gitu ya. Ada beberapa menggunakan survei-survei yang ada gitu ya. Silahkan gitu ya. Ini adalah masuk tahapan empati, tahapan paling utama. Dari sini Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan pain and gain-nya. Nah, pain and gain ini kita coba untuk kumpulkan, kelompokkan. Di tahapan di event ini adalah kita ingin menentukan tema utama inovasi kita nih apa sih sebenarnya. Dari sekian banyak gitu ya, informasi-informasi kita dapatkan dari customer gitu ya, kita ingin mendapatkan apa sih sebenarnya tema utama kita. Nah, di sini adalah kita bisa sampaikan terkait dengan tema utama inovasi kita. Dari tahapan defense kita sudah menetapkan apa sih sebenarnya isu utamanya gitu ya. Kemudian hasilkan sebanyak-banyak ide. Ini adalah sebanyak-banyak ide gitu ya dihasilkan. Beberapa perusahaan bisa menggunakan brainstorming gitu ya, mengumpulkan cara. Perusahaan Japanese company gitu ya banyak yang menggunakan KC method, Kawakita-Jiro method, atau dalam bahasa Inggrisnya affinity diagram, biasa menggunakan seperti itu. Nah, ada beberapa perusahaan juga yang menggunakan konsep creative thinking yang sederhana, yaitu dengan menggunakan crazy eight. Jadi, dalam waktu 8 menit, ide, gitu ya. Nah, sebanyak-banyaknya ide, gitu, dikumpulkan dari masing-masing orang, kemudian
dituangkan di sini. Dari sini kemudian tetapkan ide-ide terbaik. Nah, rekan-rekan bebas dalam hal ini adalah bagaimana memilih ide-ide terbaik, gitu ya, solusi-solusi terbaik, beberapa menggunakan uh, yang sifatnya kuantitatif, gitu ya, seperti Pareto dan sebagainya, atau bisa menggunakan yang sifatnya kualitatif, seperti matrix diagram, ya, ada effort dan impact dan lain sebagainya. Nah, dari ide-ide terbaik ini, ya, bisa juga dipilih menjadi satu ide yang nanti akan kita susun prototipenya, yang akan kita bawa ke lanjutannya, yaitu dengan menggunakan pemilihan seperti desirability, visibility, dan viability. Ini salah satu contoh saja dalam menetapkan ide. Beberapa perusahaan, ya, menggunakan parameter yang sama, tetapi tidak menggunakan centang-centang sederhana seperti di depan, gitu ya, menggunakan angka-angka, ada yang seperti itu. Nah, silahkan saja, gitu ya. Intinya adalah tetap itu ada pembobotan ataupun penilaian dari masing-masing ide yang ada, gitu. Setelah kita dapatkan ide utama, Bapak Ibu semuanya, gitu, ataupun ide yang sudah kita pilih ini, kita bawa ke dalam prototipe. Rekan-rekan, teman-teman semuanya bisa menyusun, membuat prototipe yang lebih, ya, detail, gitu ya. Seperti apa sih tema inovasinya dan sebagainya. Formatnya silahkan saja, gitu ya, detailkan di sini. Misalnya banyak teman-teman membuat dashboard, membuat digitalize, gitu ya. Jadi bisa disampaikan seperti apa dashboard digitalize-nya. Bahkan rekan-rekan bisa membawa, jika memungkinkan itu dibawa pada saat konferensi, bisa ditunjukkan, gitu ya, seperti apa prototipe yang sudah dihasilkan. Karena dari sini, dari prototipe yang ada, akan dicek, dites, gitu ya, kepada customer-nya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dicek kembali kepada customer-nya. Nah, customer ini siapa sih? Sebenarnya kita kembali kepada user persona yang depan tadi, gitu ya. Kembali kepada user persona yang di depan tadi, gitu. Oke, nah di dalam tes ini beberapa perusahaan menggunakan penilaian-penilaian khusus, gitu ya. Seperti ada menggunakan CSI, gitu ya, Customer Satisfaction Index, gitu ya. Ada yang menggunakan NPS, Net Promoter Score, gitu ya. Ada yang menggunakan Net Quality Index, NQS, semuanya dimasukkan di sini. Ketika CSI-nya belum mencapai sekian, kan, gitu ya, diiterasikan kembali, gitu ya. Diiterasikan kembali sehingga kemudian akan memunculkan penyempurnaan dari prototipe yang ada. Nah, tahapan tes inilah mendapatkan feedback-feedback yang ada dari customer ataupun user persona yang sudah kita tetapkan tadi. Di terakhir, halaman terakhir, jangan lupa tampilkan benefit-benefit yang ada, gitu ya. Baik yang sifatnya kuantitatif maupun sifatnya kualitatif yang berdampak pada bisnis perusahaan dan juga karyawannya. Nah, ini adalah dari terakhir ya, slide-nya dari presentasinya tadi design thinking. Oke, tadi adalah saya juga jelaskan secara singkat yang mengenai design thinking itu apa, gitu ya, dan juga seperti apa sih fungsi dari sederhananya seperti apa. Nah, berikutnya, gitu ya, apa saja yang kami sampaikan ataupun yang ada di dalam CIC 2026 ini. Untuk kategori awards dari penilaian juri, gitu ya, ini masih sama, yaitu mulai dari bronze sampai ke diamond. Tahun lalu juga sama, gitu ya, dari bronze sampai diamond, gitu ya. Oke, nah penilaiannya pun masih sama juga, gitu ya. Tadi saya sedikit sampaikan dulu, gitu ya. Untuk materi ini akan kami sampaikan ya ke Bapak Ibu semuanya, karena mungkin ada sesuatu yang bisa jadikan sebagai acuan seperti tadi ya, template dari kami. Oke, nah ada special award-nya juga, gitu ya. Nah, special award tahun ini yang menilai adalah juri, karena ini untuk menjaga objektivitas dari penilaian yang ada, gitu ya. Nah, apa saja special award-nya? Ada Inspiring Improvement Award, di mana di sini adalah project-nya itu memang memberikan inspirasi perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua, ada Excellence Award, di mana improve-nya ataupun inovasinya di sini ini bisa menjadi benchmark, ini bagus banget, bisa menjadi benchmark banyak perusahaan skala nasional, internasional. Nah, berikutnya ada juga presentasi terbaik. Tadi kalau disampaikan di video tadi, gitu ya, ada beberapa tim yang membawakan presentasi ini dengan sangat baik, gitu ya. Oke, nah, siapa juri-juri dari CSC ini? Ya, kami tidak menunjukkan liburannya, tetapi profilnya seperti ini. Jadi memang sudah berpengalaman di bidang productivity quality improvement di Indonesia dan memiliki integritas tinggi.
Di desain thinking juga gitu ya, juri-juri tersebut sudah menjalankan bertahun-tahun menerapkan desain thinking, bahkan sampai sekarang terus menerapkan desain thinking tersebut. Nah, ini juga profesional dari berbagai bidang industri gitu ya, yang memegang posisi strategis dan eksekutif, di mana levelnya dari manajer sampai direktur. Untuk juri desain thinking nanti levelnya adalah dari general manager sampai di direktur. Nah, untuk juri tersebut ini berpengalaman dalam membangun budaya continuous improvement di perusahaannya. Apa saja gitu ya yang nanti didapatkan oleh peserta gitu ya. Ini kita berbicara mengenai piagamnya dulu, yaitu ada piagam penghargaan dan di dalam piagam penghargaan itu ada OV-nya juga. Kenapa OV ini kita sampaikan kan di sini kita bisa melihat nanti para peserta itu apa sih yang menjadi positif dari perusahaan dari proyek tersebut. Yang kedua, apa yang bisa ditingkatkan dari proyek tersebut. Mungkin ada beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan. Makanya Pak juri akan menuliskan opportunity for improvement-nya, sehingga ini bisa dibaca oleh teman-teman yang present ataupun ikut dalam konvensi CIC ini. Oke, berikutnya nih, biaya untuk investasi CI Convention 2026 ini. Ya, sebelumnya ini sudah lewat, Bapak Ibu semua, mohon maaf karena Ilebet ini memang kami sebenarnya sudah menyampaikan di tahun lalu gitu ya. Setelah selesai dari CIC kami di Jogja gitu ya, maka Ilebetnya sampai di akhir tahun 2025. Nah, sekarang harganya normal. Untuk suggestion system gitu ya, untuk yang sifatnya individual, kategori individual, per peserta akan dikenakan Rp6.200.000. Untuk yang sifatnya tim gitu ya, seperti 5S, Design Thinking, PDCA, DMAC, serta akan dikenakan Rp6 juta. Jika berbeda nih dengan yang sifatnya company ataupun perusahaan lintan TPM. Karena ini sifatnya perusahaan pasti ya lebih dari satu yang mungkin akan mempresentasikan gitu ya. Untuk peserta pertama itu harganya memang tinggi nih Bapak dan Ibu semuanya, yaitu Rp700.000 untuk yang lintan TPM. Tapi untuk peserta ketiga dan seterusnya itu akan dikenakan seperti observer, yaitu Rp6.200.000. Nah, teman-teman, saya nggak sebagai peserta sih Pak, tapi saya ingin sebagai observer. Saya ingin melihat gitu ya, seperti apa sih perusahaan-perusahaan lain itu menjalankan continuous improvement. Saya juga ingin melihat seperti apa sih stream-stream yang ada. Bisa sebagai observer. Sebagai observer sendiri, ya dikenakan harganya itu Rp6.200.000. Lebih seperti itu harga, rekan-rekan. Nah, apa yang didapatkan? Sebenarnya banyak sekali manfaat yang didapatkan gitu ya. Sebenarnya dengan harga tersebut, bahwa semuanya akan mendapatkan banyak manfaat. Manfaatnya bisa banyak. Yaitu yang pertama, akses ke semua stream. Saya ingin melihat gitu ya, walaupun saya sebagai peserta, saya bisa melihat gitu ya, peserta PDCM misalnya. Saya ingin melihat peserta DMAC, saya ingin melihat peserta desain thinking. Saya ingin juga melihat dan TPM. Silakan saja kita berikan akses ke semua stream tersebut. Yang kedua, gitu ya, bisa mengikuti, saya nggak ikut stream sih, Pak, tapi saya coba ingin melihat seri dari teman-teman yang lainnya, gitu ya, perusahaan-perusahaan yang lainnya seperti apa, bisa ikut dalam LGD. Atau, gitu ya, saya juga ingin mendapatkan, gitu ya, informasi praktis, gitu ya, dari perusahaan lain, seperti apa penerapan CI, gitu ya, bisa ikut di dalam sesi knowledge sprint. Atau bisa juga diskusi dengan kami sepanjang CSI dijalankan gitu ya dari hari pertama sampai hari ketiga, Bapak dan Ibu semuanya bisa berkonsultasi secara gratis gitu ya dengan konsultan kami. Misalnya saya ingin sudah menerapkan ini, tapi saya ingin menerapkan Six Sigma gitu ya. Saya ingin coba berdiskusi dengan konsultan PGM yang memang expert di Six Sigma. Silahkan saja Bapak Ibu semuanya gitu ya, diskusi open gitu ya untuk diskusi bersama dengan konsultan kami. Kemudian bisa juga melihat gitu ya benchmark gitu ya ke perusahaan-perusahaan di Bandung yang memang sudah menjalankan continuous improvement ini atau ikut di dalam collaboration learning game-nya. Nah, hal yang lainnya ya ada sertifikat peserta gitu ya, kids-nya, kemudian ada juga cafe break dan makan siang dan bisa ikut gala dinnernya. Seperti apa sih meriahnya gala dinner ya awarding di PKM Consultant ini. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah terakhir untuk yang biaya investasi ya. Nah, boleh Bapak dan Ibu semuanya bisa mengisi webinar di siang hari ini. Nah, kami sangat mengharapkan Bapak dan Ibu semuanya
bisa memberikan masukan ataupun juga gitu ya apa yang bisa kami bantu terkait dengan CIC ini. Misalnya saja Pak, saya ingin mendapatkan informasi lebih detail Pak, lebih pas gitu ya, dan kami ingin PKM ataupun kami untuk berdiskusi dengan pimpinan perusahaan Bapak Ibu semuanya. Kami sangat terbuka sekali gitu ya. Bapak Ibu semuanya boleh gitu ya, bisa dijalankan ataupun bisa disampaikan terkait dengan informasi-informasi yang ada gitu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh gitu ya. Nah, dari Bu Anita nih, dari Krakatau itu ya, apakah improvement telah memasuki tahap implementasi dan tidak hanya berupa konsep dan usulan? Jadi memang sih, gitu ya, dalam design thinking gitu ya, kita berbicara inovasi bisa jadi adalah suatu breakthrough ya Bu ya dalam hal ini. Mungkin kita selesaikan di tahun berjalan. Misalnya saya buat satu uh, design thinking tool gitu ya, project design thinking di tahun 2026 ini gitu ya. Karena ini adalah breakthrough yang sifatnya adalah inovasi gitu ya. Ketika kita bicara inovasi ini adalah pasti butuh yang lebih besar pastinya bisa jadi ke arah situ gitu ya. Risiko yang lebih besar juga gitu ya yang ada walaupun gain jadi akan lebih tinggi juga gitu ya. Dalam hal ini ada beberapa tema, ada beberapa ide yang ingin dilakukan gitu ya. Beberapa ide ada yang sudah dijalankan, beberapa ide ada yang masih dalam konsep nih Pak, karena menunggu approval, decision dan lain sebagainya gitu ya. Bapak dan Ibu semuanya silahkan saja di dalam konsep desain thinking kan gitu ya. Ada beberapa yang memang masih di dalam belum di dalam implementasi, tetapi masih dalam berupa konsep ya. Silakan juga gitu ya. Artinya adalah kita akan melihat gitu ya. Konsepnya pun prototip ya. Dan ini adalah konsep lah dalam bentuk prototip. Prototipnya pun sudah terlihat nih sebenarnya akan seperti apa ya. Visualnya sudah terlihat ataupun rencana akan seperti apa. Seperti itu. Jadi silahkan di tahap design thinking ini dalam prototipe gitu ya, konsepnya gitu ya, detail konsepnya yang nanti akan dijalankan seperti apa dalam hal ini. Artinya adalah tidak mesti semuanya dalam design thinking ini inovasinya akan dijalankan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada beberapa yang belum kita jalankan, it's okay Bapak dan Ibu semuanya. Jadi bisa juga ini dikirimkan kepada kami dalam hal ini, gitu ya. Karena memang design thinking ini adalah bersifat inovasi, ya sifatnya adalah high risk gitu ya. Kemudian breakthrough improvement gitu ya akan berbeda dengan yang mungkin konsepnya yaitu sederhana seperti quick win dan lain sebagainya. Kita mudah-mudahan terjawab ya. Artinya adalah apakah memungkinkan? Memungkinkan gitu ya. Artinya adalah konsepnya. Hanya saja konsepnya silakan dibuat gitu ya sereal mungkin. Jadi kalau kita bisa menggunakan 3D konsep silakan buat dengan 3D konsep. Kemudian gitu ya nanti ketika ini berbicara mengenai project baru gitu ya. Hari kita bisa BMI, bisnis model kanvasnya. Inovasinya itu seperti apa sih gitu ya. Nanti customer-nya, channel-nya, relationship-nya seperti apa. Boleh tuh Anita gitu ya. Oke. Kalau ada dari rekan-rekan teman-teman yang lainnya boleh kalau ada yang mau gitu ya terkait dengan design thinking ini gitu ya ataupun terkait dengan project CIC yang lainnya, stream yang lainnya boleh ya Bapak Ibu silakan bisa disampaikan. Silakan. Mungkin kalau ada pertanyaan ya dari Bapak Ibu semuanya gitu ya. Kalau tahun kemarin ada yang sudah mengikuti gitu ya, seperti dari Seiko gitu ya, mungkin sudah paham lah gitu ya, seperti apa sih gitu ya, jalannya konvensi CICED gitu. Silakan mungkin kalau ada yang mau disampaikan ataupun yang mau ditanyakan lagi gitu ya terkait dengan CIC ini, silakan saja gitu ya. Mudah-mudahan bisa tergambar gitu ya Bapak dan Ibu semuanya gitu ya atau mungkin ada yang perlu yang baru join ya gitu ya karena sekarang sudah di 42 participants ya sebelumnya di 38 mungkin akan saya sampaikan terlebih dahulu untuk yang baru join nantinya adalah ini adalah sosialisasi terkait dengan continuous improvement convention kita kayak kemudian ada stream apa saja yang bisa diikuti gitu ya ada PDCA ada DMAIC gitu ya ada 5R kemudian ada design thinking sendiri ada SS ada Lean dan juga ada TPM gitu ya. Untuk Lean dan TPM sifatnya itu organisasi, kurang lebih seperti itu.
Mudah-mudahan bisa tergambar atau mungkin akan saya sampaikan terkait dengan seperti apa sih gitu ya tahapannya gitu ya. Jadi dalam design thinking itu ada tahapan empati. Jadi rekan-rekan, teman-teman semuanya ya nanti tampilan dari projectnya boleh menggunakan seperti tampilan seperti ini. Ini adalah tools yang biasa digunakan dalam tahapan empati, namanya yaitu empati map. Jadi ada dengar gitu ya. Apa sih yang didengar oleh customer kita terkait dengan proses kita, oleh proses kita ataupun produk kita. Apa yang customer terkait dengan proses dan produk kita. Kemudian apa yang dikatakan dan dilakukan oleh customer terkait dengan proses dan produk kita. Kemudian apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh customer terkait dengan produk kita. Jadi tahapan tes ini adalah bagaimana kita berempati terhadap customer gitu ya, mengenai produk ataupun layanan ataupun proses kita gitu ya. Misalnya saja, oh gitu ya, saya punya gitu ya layanan saya Pak gitu ya, itu saya berempati pada customer gitu. Ternyata customer mengatakan bahwa yang saya dengar sih kurang nih Pak kan gitu ya. Kemudian saya dengar gitu ya, itu waktu tunggu lama itu yang saya dengar itu berapa customer, calon customer yang belum menggunakan jasa kita. Yang sudah, ya, untuk yang sudah menggunakan jasa kita, melihat ternyata kotor gitu ya, gelap gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau seperti itu, apa yang akan dikatakan customer? Saya rekomendasikan untuk layanan ini dan gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Inilah sebenarnya salah satu ini dari produk layanan kita, proses kita. Kemudian apa yang dirasakan lebih dalam terkait dengan layanan proses produk kita? Oh, gitu Pak. Saya khawatir nih Pak, gitu ya. Yang saya pikirkan ini adalah nanti penyakit bisa menular, misalnya seperti itu. Jadi misalnya saja untuk layanan transportasi umum ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, dari semuanya itu kita akan kumpulkan kekhawatiran dan keinginannya dari customer seperti apa. Dari sinilah teman-teman, rekan-rekan semuanya, ini adalah tahapan empati. Jadi kalau Bapak dan Ibu semuanya mungkin masih dalam proses belajar design thinking, hal yang pertama berempati ini, setelah dari tahapan empati, akan mendapatkan pain and gain-nya. Pain and gain ini kita akan kumpulkan di kelompok yang sama gitu ya. Karena kalau kita berbicara mengenai thinking, empati itu adalah divergent thinking, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Tahapan define itu adalah convergent thinking. Dari sebanyak-banyak itu dikumpulkan, dikelompokkan ke dalam masalah, tema masalah yang sama. Mungkin tema masalahnya banyak. Kemudian kita simpulkan mana yang akan kita jadikan sebagai tema inovasi kita. Setelah kita mendapatkan tema inovasi kita ini, rekan-rekan kumpulkan ideation-ideationnya. Ide-idenya apa nih sebenarnya, gitu ya. Nah, ini adalah kumpulan ide-ide yang ada, menyediakan informasi rute tunggu. Rekan-rekan boleh menggunakan metodologi apapun, creative thinking, dan lain sebagainya untuk menghasilkan banyak ide. Dari sinilah, pilih 3 ide terbaik. Dari 3 ide terbaik ini, kita memilih satu, gitu ya, bisa jadi satu, bisa jadi lebih ya, dikombinasikan dari banyak ide, gitu ya, dengan cara pemilihan ide yang sesuai. Kami bisa mempropos menggunakan desirability, visibility, dan viability. Desirability ini adalah terkait dengan apakah solusi ini memenuhi customer, menjawab customer atau tidak. Kemudian, apakah ada kecocokan terhadap apa yang dialami customer atau tidak, gitu ya. Jadi jawaban di sini Pak gitu ya, saya coba untuk menjawab dengan cara merelayout ruang tunggu gitu ya. Dengan relayout ruang tunggu ini menjawab apa customer P-nya enggak, ternyata enggak kan gitu ya. Ya ini ada penilaian-penilaiannya. Kemudian visibility. Visibility ini adalah teknologi dan sumber daya sudah tersedia atau tidak, visible untuk kita jalankan tema inovasi ini atau tidak. Yang kedua, apakah ide ini dapat diwujudkan dalam waktu dekat atau tidak. Yang terakhir yaitu apakah perusahaan mampu merealisasikan ide tersebut. Jadi di visibility kita akan melihat apakah tema project inovasi ini, gitu ya, 1, 2, dan 3 ini apakah visible untuk dijalankan. Yang terakhir yaitu dengan viability. Jadi adalah
terkait dengan sasaran perusahaan, return on investment gitu ya, itu adalah masuk dalam viability. Kalau semuanya menjawabnya iya gitu ya, ataupun penilaian yang baik gitu ya dari tiga hal ini, maka itulah jadi tema inovasi yang dipilih. Dan berikutnya dari tema inovasi yang ide inovasi, mohon maaf, ide inovasi yang dipilih ini silahkan dibuat, silahkan disusun prototipenya mau seperti apa nih gitu ya, rekan-rekan teman-teman semuanya. Bentuk prototipnya akan seperti apa. Dan yang terakhir yaitu ada tahapan tes. Tadi ini akan menjawab pertanyaan dari Bu Anita Mekayanti ya dari PT KIT ini. Yaitu apakah Pak ini akan terimplementasi ataukah kita bisa saja masih menyusun dalam bentuk konsep ataupun usulan. Silahkan, tapi konsep usulan tersebut buatlah se-real mungkin gitu ya. Konsepnya seperti apa detailnya gitu. Dari sinilah kemudian ketika sudah dijalankan, tahapan tesnya adalah apakah menjawab dari customer-nya. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Untuk tesnya sendiri silakan dapat menggunakan tes CSI, NQI maupun NPS yang ada. Oke, rekan-rekan kalau ada pertanyaan lagi, boleh silahkan terkait dengan design thinking ini gitu ya. Oke, dari Pak Aditya juga, gitu, Pak Aditya nih dari PT KIT juga nih, perusahaan yang sama dari Bu Anita ya. Berapa jumlah pengguna ataupun customer yang ideal untuk diwawancarai pada tahapan empati? Menarik banget nih Pak, gitu ya. Oke, saya akan balik lagi di tahapan empati, gitu ya. Yang pertama dulu Pak, gitu ya. Untuk tahapan empati, gitu ya. Tahapan empati ini yang paling utama adalah kita harus mendapatkan customer yang tepat. Customer yang tepat, gitu ya. Customer yang tepat ini adalah sesuai dengan layanan produk yang kita berikan, gitu. Jadi sebagai contoh nih, saya menggambarkan contoh sederhana saja ya, gitu ya. Antara customer mobil mewah dengan mobil MVP itu akan berbeda, gitu ya. Jadi yang pertama dulu, gitu ya, pastikan customer segmennya. Dalam hal ini kami menyebutnya di dalam desain thinking menyebutnya user personanya itu harus tepat terlebih dahulu. Itu adalah yang pertama. Nah, beberapa gitu ya, beberapa project kadang memiliki user persona yang berbeda-beda gitu ya. Ini saya sebagai contoh ya, saya banyak membahas perusahaan tos gitu ya untuk design thinking, perusahaan mainan anak gitu ya. Perusahaan mainan anak ini gitu ya, kalau kita berbicara, Pak, sebenarnya siapa sih user personanya? Ya anak kecil itu, oke gitu ya. Salah satu user personanya adalah anak kecil yang sebagai target kita. Nah, apakah user personanya ini hanya anak kecil saja? Tidak, orang tuanya juga sebagai user persona. Oke, orang tuanya juga bisa jadikan sebagai user persona. Dalam hal ini ada dua user persona, anak kecil dan orang tuanya. Itu saja gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai mainan collection gitu ya, ada orang lain, user persona lain yang harus kita identifikasi juga, yaitu para kolektor dari toys tersebut atau mainan tersebut gitu ya. Nah, ini harus tepat terlebih dahulu rekan-rekan. Yang pertama adalah uh, user personanya ini harus komprehensif gitu, tidak hanya di satu titik saja, anak kecilnya saja. Kecil yang suka, tapi hati-hati, inovasi kita bisa jadi akan mengakibatkan gitu ya, customer kita yang lainnya akan pergi gitu ya. Yang pertama dulu Pak gitu ya, user personanya harus tepat terlebih dahulu. Yang kedua gitu ya, ini terkait dengan teknik sampling gitu ya. Ketika saya mengajarkan terkait dengan design thinking ini, memang ada yang namanya teknik sampling gitu ya. Teknik sampling itu berkaitan pada dasarnya intinya di dua hal, yaitu teknik samplingnya, jenis samplingnya sendiri gitu. Apakah kita berbicara mengenai random sampling ataupun kita menggunakan non-random sampling, kurang lebih seperti itu. Yang kedua yaitu quantity samplingnya harus berapa. Rekan-rekan bisa menggunakan acuan standar-standar yang ada seperti ANSI standar, standar militer 105 dan sebagainya. Bisa menggunakan itu. Nah, kemudian teknik samplingnya tadi ya misalnya berbicara mengenai random sampling. Random samplingnya apakah yang benar-benar simple random sampling? Sebagai contoh nih Pak, kan gitu ya. Saya pernah berinovasi di salah satu bagian saja di perusahaan, yaitu di HR gitu ya, terkait dengan rekrutmen. Gitu ya. Kalau kita bicara rekrutmen, siapa sih customer-nya gitu ya? Customer adalah user-user.
Nah, user personanya siapa gitu? Apakah semua tingkatan gitu ya, ataukah hanya di level-level tertentu saja? Nah, ini kita harus pastikan gitu ya, bahwa kita harus menetapkan user persona yang tepat. Yang kedua, sampelnya itu harus tepat juga. Tadi misalnya Pak, di situ ada misalnya saja gitu ya 50 orang di satu tempat tuh. Berapa jumlah sampel yang harus kita dapatkan kan gitu. Tapi seperti itu Pak gitu ya. Jadi teknik samplingnya apakah kita simple random sampling atau stratified gitu ya. Pak, saya nggak men-sampling yang bawah Pak, tapi yang bagian atasnya, manager up gitu ya, sebagai usernya. Nah, itu adalah teknik sampling yang tepat gitu ya. Jadi ada dua hal nih Pak, gitu ya, di dalam sampling, yaitu teknik samplingnya dan jumlah samplingnya harus tepat. Tapi sebelum ke situ, hal yang paling utama terlebih dahulu dilakukan adalah user personanya, menetapkan user personanya ini harus tepat terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu Pak Aditya, gitu ya. Oke, silakan mungkin kalau dari Bapak dan Ibu semuanya ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi gitu ya. Boleh chat di sini ataupun boleh open mic gitu ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Memang dissenting ini berkaitan tidak hanya terkait dengan inovasi. Bu Anita sudah open mic, apakah mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, saya melanjutkan pertanyaan Pak Adit tadi ya Pak. Saya sudah Boleh, boleh paham Pak. tadi ya. Nah, Jadi untuk itu berdasarkan teknik sampling. Tapi di ya, sini yang ditanyakan oleh Pak Adit sepertinya dari jumlahnya. Nah, jumlahnya itu jumlahnya. minimum berapa? Oke, Yang oke. ideal seperti itu. Iya, iya. Ini sangat berbeda sekali sih Bu ya. Tadi saya sampaikan ya pasti dengan menggunakan teknik sampling gitu ya. Sorry, jumlah sampling. Dalam jumlah sampling itu tadi saya sampaikan juga gitu ya. Jumlah sampling itu ada kita bisa menggunakan ANSI standar gitu ya, American standar kan gitu ya, atau European standar. Beberapa manufacturing kalau kita bicara perusahaan manufacturing ada yang menggunakan 105E standar militer gitu ya. Kalau misalnya kita punya populasi 100 kan gitu ya, maka jumlahnya harus sekian kan gitu. Itu bisa ditetapkan di situ. Yang paling utama adalah dalam jumlah ini adalah merepresentasikan dari gitu ya populasi yang ada gitu ya. Dari sekali lagi sih Bu gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai customer yang luar kan gitu ya. Nah, customer yang luas ini ya kita bisa menggunakan mungkin bukan berbicara mengenai ANSI standar ataupun standar militer. Kita bisa menggunakan teknik statistik khusus gitu ya. Oh, kalau saya ingin margin error sekian kan gitu ya, dengan populasi kemudian sekian kan gitu ya, berapa sih sebenarnya jumlah sampel yang kita ingin dapatkan. Jadi bisa menggunakan standar-standar jumlah sampel yang ada. Ya, tapi yang paling utama adalah bahwa sampel ini mewakili. Saya selalu berbicara seperti itu. Seperti sebagai contoh nih Bu, saya membantu di perusahaan financing industry gitu ya. Nah, di financing industry ini memang populasinya secara Indonesia gitu ya. Nah, dalam hal ini gitu ya, ada beberapa kantor cabang yang ada gitu ya. Dalam hal ini juga kita akan melihat gitu ya, menstratify dari populasi kita ini seperti apa gitu ya. Stratified berdasarkan area, stratified berdasarkan itu dan nah masing-masing di area tersebut jumlahnya ada berapa. Nah, jumlahnya ada berapa? Beberapa menggunakan teknik sampling secara khusus gitu ya. Kebetulan perusahaan ini menggunakan teknik sampling jumlah sampling penentuan jumlah sampling dengan metode Slovin, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi memang ada standarnya, Bu Anita. Mungkin boleh di cross check terlebih dahulu, gitu ya, untuk penetapan sampling teknik dan kuantiti dari sampling ini. Bu Anita mungkin boleh di cross check atau oke, baik. Ada pertanyaan lain nih, boleh open mic ataupun teman-teman silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan silakan bisa uh, chat ya sebelum kita lanjutkan ya untuk uh, webinar kita kali ini. Oke, saya tadi masuk dalam Q&A ya. Silakan kalau ada yang masih ditanyakan gitu ya, silakan. Kalau tidak ada Bapak dan Ibu semuanya, kita masih ada sesi sosialisasi webinar yang lainnya, yaitu di hari Kamis 2 Juli 2026 ada sosialisasi untuk stream yang sifatnya adalah organisasi ataupun perusahaan, yaitu TPM gitu. Yang kedua yaitu stream untuk PLIM,
di tanggal 15 Juli 2026. Dan untuk yang terakhir gitu ya, terkait dengan sosialisasi dari SIM yang ada, yaitu SS Registration System, itu di 30 Juli 2026. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa mendaftar melalui scan di samping ataupun yang ada di slide, dan Bapak Ibu semuanya bisa secara khusus untuk stream yang TPM ini bisa dilihat di sini. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, gitu ya. Tadi saya sampaikan pada saat di polling, gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu semuanya yang masih kurang jelas, masih nggak jelas, misalkan gitu ya, kami kunjungin ataupun kami bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya, kami bisa mengunjungi Bapak Ibu semuanya, gitu ya, bisa visit ke perusahaan Bapak Ibu semuanya, atau bisa kami menjelaskan ke manajemen Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan CIC ini, baik terkait dengan design thinking yang ini adalah terkait dengan TPM gitu, atau yang sudah-sudah yaitu PDC, ES, saya ingin tahu semuanya. Boleh ya, silakan Bapak dan Ibu semuanya bisa chat ataupun bisa kontak kami. Oke, baik. Kalau sudah untuk yang terakhir gitu ya, silakan Bapak dan Ibu semuanya bisa menghubungi kami gitu ya kapanpun gitu ya, melalui email yang ada tertera, ataupun bisa datang langsung kantor kami, atau bisa kami yang berkunjung ke tempat Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kantor kami ada di Cempaka Putih gitu ya, di Jakarta Pusat, dan atau Bapak Ibu semuanya bisa menghubungi kontak personal di kami, Mbak Lulu dan juga Mbak Arum di sini. Oke, untuk yang terakhir kalinya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah join kami. Ya, terima kasih. Ya, Yusuf dan Bapak Ibu semuanya sudah hadir di acara ini. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, gitu ya. Sampai jumpa lagi, gitu ya, terkait dengan stream-stream kami yang lainnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.